rebahan terus. Loh, hidup rebahan. Tapi tetap produktif. Yang penting sebodoh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobrion dan rekan saya Sally Indraswari dalam podcast Bintitan. Pak, kenapa namanya harus bintitan, Pak? Itu sakit mata atau sakit apa itu kira-kira, Pak? Bukan, Bu. Bintitan itu bukan sakit mata. Ataupun kita terlalu banyak mengikuti dari kemudian matanya sakit. Bukan. Tapi bintitan itu adalah bincang-bincang seputar dunia pendidikan. Oh, jadi bintitan itu bincang-bincang seputar dunia pendidikan. Betul sekali, Bu. Wah, pas sekali, Mas. Maka dari ya, itu Pak, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dunia pendidikan. Karena kita seorang guru. pendidik. Betul, Ibu. Ini kan pendidikan di era pandemi ya, Pak. Sudah tahu perkembangan pandemi saat ini, Pak? Berapa, Ibu? Berapa? Nah, jumlah kasus positifnya per 2 November ini mencapai 413.000 kasus positif. Wah, betul. Banyak sekali, Bu. Banyak sekali, Pak. Tingkat kesembuhannya, Bu? Tingkat kesembuhannya sudah 340-an ribu kasus. Oh, berarti sekitar 82% ya? Iya. 82% itu merupakan angka yang lumayan Sudah bagus lumayan, loh, Bu. iya. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak. Iya. Nah, grafiknya juga sudah mulai landai, Pak. Iya. Alhamdulillah. Nah, grafiknya sudah mulai menurun. Kira-kira siapa, Bu, ini yang salah atau yang bertanggung jawab? Kenapa kok di tempat kita itu kok banyak sekali kasus COVID ya? Kenapa ya, Pak, kira-kira ya? Nah, sebenarnya ini bisa dibilang merupakan gambaran sih bagaimana sih masyarakat kita. Jumlah kasus yang meninggi kan pasti sesuai dengan bagaimana pengetahuan dari masyarakat kita. Betul, Bu. Ini saya pikir begini, Bu. Pemerintah itu kan sudah sangat masif memberitakan lewat media televisi, YouTube, platform media sosial dan yang lain sebagainya. Radio juga. Tapi ternyata, Bu, ini menurut pandangan saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan masih banyak masyarakat kita itu kurang pemahamannya. Mereka tidak memakai masker keluar rumah, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan dengan sabun. Bahkan, Bu, banyak masyarakat itu yang bahkan tidak tahu apa itu corona, apa itu COVID. Ketika saya melihat wawancara di televisi, ada orang ditanya, pedagang, Pak, kenapa kok tidak pakai masker? Apa Bapak tidak takut kalau tertular atau terpapar corona? Jawabnya enteng sekali, Bu. Saya nggak takut. Loh, kok bisa begitu? Ya karena COVID itu atau corona itu bisa menular ketika darah kita sama, golongan darah kita sama. Misalkan saya golongan darahnya A, situ golongan darahnya A, situ terpapar corona. Jadi ini bisa nular gitu ya, Pak ya? Berarti kan ini pemahaman yang keliru. Keliru sekali, Pak. Itu saya setuju sekali, Pak. Ini juga saya alami ya di lingkungan saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada seorang perangkat desa masih muda, seger, sehat, tiba-tiba meninggal, Pak. COVID. Tunggu dulu, jangan dulu, Pak. Nah, kemudian masyarakat kan jadi ini ya, jadi panik. Kabar yang beredar itu, wah itu Bapak A meninggal karena COVID seperti itu. Kemudian salah satu saudara saya waktu itu pas datang ke rumah, dia ya masih panik begitu. Dia bilang itu si Bapak A meninggal karena COVID. Nah, saya kan langsung meralat ya, Pak. Mbak, tidak ada orang kena COVID tiba-tiba meninggal. Tidak ada gejala, tidak mungkin meninggal. Dia OTG gitu. Berarti? Bukan. Bukan juga. Oh, bukan. Nah, tapi saudara saya itu bilang seperti ini. Dia kan mungkin itu yang orang tanpa gejala, yang OTG itu, makanya dia mendadak mati. Nah, iya, padahal OTG kan orang tanpa gejala dia terpapar COVID, tapi dia tidak ada gejala seperti demam, batuk, sesak napas maupun indera perasa yang hilang. Tapi dia terpapar, dia bisa menularkan. Tapi sebenarnya bisa dibilang sehat ya, Pak ya? Sehat, secara fisik dia sehat. Bahkan dokter itu menyarankan ketika OTG itu hanya diminta isolasi saja mandiri di rumah. Sama persis tetangga saya. Itu tetangga saya ada yang OTG. Dia diminta untuk diam diri di rumah selama 2 minggu. Habis itu sembuh? Habis itu sembuh, beraktivitas seperti biasa. Nah, maka dari itu kan apa ya, Pak? Ini lucu sekali gitu menurut saya. Saya kira bukan hanya saudara saya yang memiliki pemikiran yang tidak utuh, yang keliru seperti ini. Mungkin masyarakat di Indonesia, khususnya di Pati sendiri,
pengetahuan itu tuh belum Pengetahuannya merata. juga belum merata, betul Bu. Belum lagi Bu. Di tempat saya, ini cerita ibu saya sendiri Iya, Bu. banyak sekali cerita di tempatnya Iya, Pak Safiro. ini kebetulan ini. Ibu saya itu kan pedagang. Iya, Kan setiap hari bertemu dengan banyak orang. banyak orang betul. Dengan berbagai kalangan. Dengan berbagai latar belakang. Latar belakang. Iya, ketika mau berangkat, saya sering mengingatkan, Bu, pakai masker, bawa masker. Iya, Le. Hanya di bawah. Iya, dibawa, Di bawah. hanya dibawa. Yo memang kadang dipakai, tapi setelah sampai di pasar dicopot lagi. Ada petugas datang, dipakai lagi. Ketika petugasnya lewat, ya sudah dilepas lagi. Berarti tidak takut corona, Dia takut Pak. corona. Takutnya petugas. Dia takut sama petugas, takut didenda. Takut didenda. Ini mungkin tidak hanya mewakili ibu saya, ini mewakili hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Orang-orang di Indonesia itu tidak takut dengan kematian. Takutnya sama apa, Pak? Takutnya apa? Contohnya begini Bu, sama halnya ketika di iklan rokok, merokok membunuhmu. Iya. Apakah itu menghentikan orang-orang untuk merokok? Tidak sama sekali. Iya. Coba slogannya diganti. Merokok dapat menyebabkan ditinggal Perceraian. pacar, perceraian, Kemiskinan. kantong kering, kemiskinan. Orang-orang pasti lebih takut Lebih daripada takut. itu. Berarti orang Indonesia tidak takut mati. Tidak takut kematian. Baik, kira-kira siapa ya Pak yang bisa berperan dalam menuntaskan permasalahan ini? Berarti kan permasalahannya informasi yang sampai ke masyarakat belum merata. Belum menyeluruh, ya belum merata. menyeluruh. Ya itu tadi Bu, saya pikir kan pemerintah sudah memberikan informasi yang luar biasa banyak lewat berbagai media. Kan tetapi banyak di lapisan masyarakat yang di pedesaan, yang di pegunungan itu tidak sampai. Berarti ada pola penyampaian informasi yang harus diubah. Oke lah, untuk kaum milenial yang mempunyai gawai, mempunyai gadget, mereka informasinya lewat smartphone mereka. Bisa. Akan tetapi orang-orang yang di pedalaman apakah bisa? Yang mereka bahkan untuk mengoperasikan smartphone saja tidak bisa? HP-nya masih kentang, Pak. Ini HP kentang tadi ya. Ini tugas kita, termasuk tugas kita secara tidak langsung harus mensosialisasikan kepada masyarakat yang seperti itu, betul. minimal ke tetangga-tetangga kita. Bagaimana cara mencuci tangan yang betul, bagaimana cara menjaga jarak, bagaimana cara untuk ya bergaul begitu. bergaul, memakai masker dan yang lain sebagainya agar terhindar dari corona. Pemerintah memberikan stimulus yang seperti itu. Iya. Ternyata di luaran sana banyak influencer, banyak YouTuber, banyak Instagram apa Bu namanya? Instagram apa, Pak? Instagram Instagram itu sebutannya apa? Insta seleb apa ya, Pak? Apa namanya? Apa namanya? Selebgram. Selebgram. Betul. Selebgram itu banyak yang mereka mengakomodir masyarakat untuk menggalang dana. dana. Betul. Ini kan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang peduli, gotong royongnya kuat. Bukan cuma itu, Pak. Apa lagi? Saya dengar juga banyak masyarakat itu yang dia sangat peduli pada masyarakat lain yang terkena COVID. Betul, contohnya Bu. ketika dia ketika dia mungkin belum sampai terkena COVID, tapi harus menjalani isolasi. Nah, itu masyarakat biasanya bergotong royong untuk saling membantu untuk menyediakan bahan baku, bahan makanan, karena yang tadi isolasi tidak boleh keluar. Wah, betul Bu. Jadi memang ada positifnya juga sih. Oh, berarti boleh Indonesia kena COVID lebih lama lagi? Boleh. Jangan ini cukup. Kalau bisa cukuplah sekian saja. Iya. Karena memang banyak sektor yang ya ambruk nanti. Belum lagi ada orang yang mau berpikir tentang teori-teori konspirasi. Iya betul. Itu. Saya baca berita, ada juga beberapa teman saya yang wah apa ini? Mengapa dia malah sibuk untuk mencari tahu apakah corona ini konspirasi atau bukan? Mereka sibuk mencari kesalahan. Padahal yang harus ditekankan kan mereka harus taat protokol kesehatan. Mereka tidak bisa berpositif thinking. Padahal Bu, menurut R.B. Sentanu dalam bukunya Quantum Ikhlas. Siapa itu, Pak? Ini dia mengatakan di dalam Law of Attraction. Jelaskan, daya Pak. tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik pada diri kita. Kita berpikiran positif, ya yang datang pikiran positif, yang datang sesuatu yang positif. Apa yang kita pikirkan jelek, ya datang pikiran jelek, datang sesuatu yang jelek. Sama halnya begini. Ada orang mengatakan hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu.
hati-hati dengan perkataanmu, karena perkataanmu bisa menjadi Perbuatan. Oh, Hati-hati iya. dengan perbuatan, karena itu akan menjadi karakter. Super sekali. Belum selesai. Kalau kita hati-hati juga dengan karakter, karena Karakter. karakter itu akan menentukan nasib kita. Berarti mulai dari pikiran itu sampai kepada nasib Nasib kita. kita. Mulai sekarang harus Hati-hati berpikiran positif. dalam berpikir ya Pak ya, Betul. harus selalu positif. Nah, itu tadi jati diri, kemudian kesehatan, ada satu lagi Pak. Apa itu tuh? Coba bayangkan ya Pak, ketika sebelum corona, saya kira kemampuan berteknologi masyarakat Indonesia kita ya belum Masih merata, lemah. masih lemah Pak. Tapi ketika masa pandemi seperti ini, mereka mencoba beradaptasi, mereka belajar, utamanya gadget, mungkin pembelajaran daring itu. Ini. Pembelajaran daring itu akhirnya apa? Mereka jadi bisa. Iya, Coba betul. bayangkan Pak. Contohnya saya lah. Iya, coba. Saya itu tidak punya basic mengenai broadcasting, tidak punya kemampuan untuk editing video, tidak punya kemampuan di bidang entertain. Tapi karena pandemi ini, karena saya seorang guru Iya. yang biasanya menjelaskan materi di depan anak langsung dengan menatap Nah. matanya, sekarang harus menatap layar handphone. Kamera ya Pak. yang kecil Kamera banget. harus bagaimana caranya bisa menyampaikan materi agar anak-anak bisa paham dengan media yang lain. Ini kan sesuatu yang baru bagi saya. Pengalaman yang luar Pengalaman biasa. Iya, yang Nah, luar biasa. Nah itu ya Pak, itu juga saya alami Pak. Bayangkan ketika mengajar 2 jam di dalam kelas, di depan anak-anak, saya bicara sangat lancar Pak. Iya. Gampang lah, lancar. Tapi di begitu depan ya. kamera Wah jangan ditanya. jangan ditanya. Baru opening Mbak, membuat video opening saya harus Cut. take 10 Iya. kali. Tiba-tiba ada apa yang lewat, apa yang lewat, belepotan dan lain Belepotan sebagainya. berarti harus mengulang beberapa kali ya. Ini kan apa ya, ini tantangan juga bagi saya. Ketika biasanya saya menggampangkan karena bisa menjelaskan materi di depan, tiba-tiba sekarang saya harus berhadapan dengan kamera, itu tingkat kegrogiannya luar biasa. lebih tinggi lagi. Lebih Iya. tinggi lagi. Tapi ya tadi Bu, kalau video yang saya buat itu saya hanya aplikasikan hanya ke murid saya, ini rasa-rasanya kok ada yang kurang. Ada yang kurang. Akhirnya saya berpikiran, bagaimana ya materi yang saya buat dengan susah payah, dengan kemampuan saya tentunya, agar bisa ditonton tidak hanya murid saya, tapi juga masyarakat, juga Di seluruh anak-anak di seluruh Indonesia. Indonesia. Akhirnya saya menggugah karya saya itu melalui YouTube. YouTube. Jadi YouTuber dadakan Jadi berarti, Pak. YouTuber dadakan. Saya juga Pak. Dan itu mungkin tidak hanya kita, hampir seluruh guru yang ada di Indonesia itu tiba-tiba menjadi YouTuber dadakan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pandemi itu kan kita berbicara tentang bagaimana sih harus beradaptasi. Kita sudah tidak lagi memikirkan wah nanti corona kapan selesainya ya, Iya. tapi kita harus berpikir bagaimana kita hidup di era pandemi di seperti era pandemi. ini. Artinya kita tidak terlalu antipati. Iya, Iya, betul. kita waspada. Waspada. Kita hati-hati, tapi kita tidak menggampangkan. Mm-mm. Tapi kita beraktivitas seperti Biasanya. Nah, kalau kita lihat sekolah kita tercinta ini sebenarnya sudah siap loh, Pak. Sudah Siap siap sekali, menghadapi Bu. kebiasaan baru. Mm-mm. Nah, kalau Pak Sobiron masuk lewat gerbang utama sebelum corona tidak ada, hanya 1-2 wastafel untuk cuci tangan. Cuma cuci tangannya Iya, tidak itu ada. pun masih puteran, Pak. atau Waktu injakan. itu. Oh, tidak ada injakan. Waktu itu masih puteran. puteran. Nah, Terus? tapi sekarang karena era pandemi seperti ini begitu masuk wah wastafel otomatis Betul, terjajar. Bu. Sekarang banyak atau sekolah itu membuat wastafel otomatis, tidak hanya dengan tangan diputar-putar, diundir-undir atau kaki diinjak-injak, Diinjak. tapi hanya dengan menggunakan sensor. Kita tinggal hanya menengadahkan tangan saja, mendekatkan itu ya, nanti Pak, ya. sensor akan mendeteksi tangan kita sehingga airnya akan keluar. Dan kalau selesai bagaimana, Pak? Tinggal tangannya Tinggal ditarik, tarik, dia berhenti otomatis. sendiri. Pak. Sebenarnya kita sudah siap sekolah. Kita masukkan Siap, anak Pak. kita saja apa gimana besok sekolah begitu, Pak. Nanti Pak Bupati marah. Oh iya, nanti kita Nggak kena- boleh, Pak Presiden kena nggak tilang ya, Pak. memperbolehkan. Belum Pak Nadiem Makarim. Belum boleh ya, Pak. Oh iya. Hmm. Nah, tapi ya sebenarnya pembelajaran daring dan tidak daring itu bedanya hanya tatap muka dan tidak tatap muka. Nah, di Tunas sendiri ini kalau memang kita sudah pernah ya lomba LKS tingkat nasional ya, Pak, Betul. juara nasional ya Juara kita. nasional. Nah, saya kira ketika ada pandemi seperti ini itu jadi kendala. Kita mungkin tidak akan juara nasional Ternyata. lagi. Ternyata kita tetap juara nasional. Wah, syukur luar biasa.
Alhamdulillah itu Bu ya. Lomba Iya, saya apa ya ingat kemarin sekali. ya, Pak, ya? Kemarin ada lomba yang pertama juara 1 tingkat nasional Bu. Lomba mekatronika. Oh, mekatronika, iya. Kemudian juara 1 lagi mesin, anak-anak mesin, lomba Iya, CAD Bu. lomba CAD. Kemudian ada juara 2. Itu apa Bu? Yang kemarin? Welding, Pak. Welding, betul. Betul. Saya pikir dengan adanya pandemi ini mungkin akan ada kendala dan ternyata anak-anak itu masih antusias. Iya. Sekalipun mereka berlatih di rumah, syuting dari rumah, Dari rumah. dan penilaian dari jarak jauh. Dari jarak jauh ya, Pak Juga ya. luar biasa Bu. Ini ya keren sekali ya Tetap kita ya. berprestasi sekolah Tetap kita, berprestasi, Bu. tetap berkarya walaupun Tetap pandemi ya, Pak berkarya ya. meskipun ada virus corona. Nah, Ngomong-ngomong soal karya Bu. apa Pak? Nah ini kita kedatangan tamu istimewa. Oh, saya sudah tahu, sudah nunggu dari tadi Pak, sambil kita ngobrol ngalor gitu. Dan kita lupa akan bintang tamu kita. Nah, Bu, bintang tamu kita yang satu ini, dia adalah seorang YouTuber. Wah, kalau YouTubers berarti subscribernya sudah ribuan Lumayan, ya, Pak, Bu, lumayan. Dia menghasilkan uang dari situ. Wah. Nah, siapa dia, Bu? Langsung kita panggil. Ayo, Mas, masuk, Mas. Masuk. Nah, Pak, Bu. ya. Aduh, mukanya Wah, merona ini kayaknya kepanasan, Pak. Kemanasan? Iya. Mas Ini- Cakri, sebelum kesini sudah presensi belum? Oh sudah Mas. Tugasnya sudah belum? Tugas ya sudah lah dikit-dikit Ya, anggap aja. saja sudah. Oh, sudah memang ya. Sih berarti termasuk anak yang rajin, Pak. Ngomong-ngomong namanya siapa, Mas? Perkenalkan nama saya Ahmad Arya Cakri. Sering dipanggil Cakri kalau di sekolah. Sakri. Iya, Cakri. Mas Sakri ini dengar-dengar kemarin baru ikut festival film di Yogyakarta ya, Mas ya? Iya. Itu film isolasi. Film isolasi. Ya, Judulnya isolasi. Iya. Menceritakan apa? Itu menceritakan tentang seorang anak dari luar kota pulang ke rumah diguyur adiknya pakai disinfektan. Lah, terus diisolasi. Diisolasi. Iya. Yang kakaknya tadi diisolasi, tapi keluarganya yang anak kecil adiknya si Umar itu tadi tokoh utamanya itu tidak menjaga protokol. Tidak menjaga protokol kesehatan. Iya. Setelah si Umar sudah diisolasi selama 14 hari, 14 hari. kan udah keluar dia, Pak. Udah keluar malah keluarganya yang kena COVID. Kena COVID. Iya, karena itu tadi. Itu film karya kamu sendiri. Iya, ditulis oleh Obed. Ditulis menyutradarai. temanmu, Iya. kamu menyutradarai, kamu jadi aktornya juga, jadi Iya, talentnya jadi juga. talentnya juga. Ini Bu, perlu ditiru anak-anak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Pak ya. Meskipun pandemi, dia tetap berkarya membuat film. membuat film. Kreatif sekali ya, Pak Iya, ya. Itu kan karyanya. Sekarang saya tanya, berapa subscriber? Subscriber saat ini 11.500. Sebentar Bu, 11.000 itu sudah Oh, Pak. dapat ini belum? Iya, udah Pak, alhamdulillah. Udah. Yang terakhir berapa? Terakhir itu ya minimal pengambilan lah, minimal pengambilan dari YouTube. Berapa itu? $100. 100 dolar itu Ya, berarti sekitar sekitar 1,4. Iya, 1,4. 1,4 juta Bu. Luar Satu biasa bulan. ya, Pak. Wah, luar biasa. Dia sudah Kawan-kawan kita jamin lah Bu jadi YouTuber. Atau kita berkolaborasi lumayan buat tambah-tambah buat beli susu anak. Wah, saya belum punya, Pak. Oh iya. Sebentar. Ngomong-ngomong itu YouTube-nya tentang apa, Mas? Film komedi, Pak. Oh, Film film komedi. komedi. Iya. Menghibur ya, Pak. Film komedi. Ada kira-kira ada kendala nggak proses membuat film-film itu, atau berapa krunya, atau berapa butuh biayanya, kemudian di mana syutingnya, banyak kan Bu ya? Jangan, Kalau- nanti bingung, Pak. Syutingnya itu ya di sekitar rumah lah, di sekitar rumah, di dekat-dekat Di sekitar kampung. rumah. Iya. Sama teman-teman krunya itu ya teman-teman saya sendiri waktu kecil, teman bermain waktu kecil saya ajak untuk membuat itu video itu. Wah, Pak, keren sekali. Kalau anak zaman mereka kumpul ngopi, Pak. Ngopi. Kalau ini kumpul bikin Berkarya, film, Pak. bikin wah, film. luar biasa. Film komedi. Film komedi. Saya pernah lihat Bu, itu ada anak kecil perempuan. Oh. Itu juga Ya, aktingnya lumayan bagus banget itu ya, Pak ya. Bagus juga itu. Keren sekali itu. Siapa Mas itu Mas? Itu adik saya, Oh. Safa, yang juga main di film Isolasi juga. Oh, dia main cantikan juga di adikmu ya, Mas, ya? Lah, kan cowok, Pak. Oh iya. Oh iya 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 iya. Ya, kok bisa adikmu kok bisa main film? Awalnya saya juga nggak tahu kalau si Safa itu bisa acting. Namanya Safa ya? Iya, namanya Safa. Awalnya itu karena kakak kelas, saat aku kelas 1, kakak kelas tuh butuh talent sekitar
kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Terus saya itu ngajuin Safa terus Kebetulan adikmu juga kelas iya, 4. kelas 4. Terus Safa diwawancarai, ditanya-tanya, akhirnya juga mau. Terus ternyata aktingnya bagus. Aktingnya bagus. Iya. Berarti baru itu kelihatan. Waktu itu filmnya apa Mas judulnya, Mas? Film Yotro. Yotro. Film Yotro. Itu yang juara 1 itu Pak. Juara 1 di Sukabumi itu ya? Iya. Iya, betul ya. Festival Film Sukabumi ya? Festival Film Sukabumi Juara- tahun berapa betul, itu? Festival Film Sukabumi. Film Sukabumi Award. Oh, Festival Film Sukabumi Award. Juara 1 ya, tapi Iya, itu iya, pesertanya nasional ya. Pesertanya nasional Wah, juara luar 1 biasa. dan adiknya ikut. Ya, kalau lihat adiknya memang aktingnya bagus sekali Pak. Bagus Saya ya. lihat di film Yotro Sangat itu bagus sekali, natural. natural sekali. Tidak seperti kita ya Pak. Nah, Mas Sakri, ini kan kamu yang biasanya sekolah tatap muka tiba-tiba disuruh daring. Awalnya 2 minggu enak ya, tapi habis itu perpanjang sampai sekarang. Sampai sekarang, Nah, sampai hampir setahun ya. hampir setahun. Nah, kira-kira pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka itu bedanya apa sih dalam dirimu itu? Kalau awal-awal mungkin ya kaget ya, karena kalau kita berangkat kan kita bangun pagi, Pagi. bangun pagi terus mandi kan seger, terus melek gitu. Kalau di rumah kita itu mau bangun dari tempat tidur aja males. Iya, ya kesulitannya pertama itu, terus lama kelamaan kita kan beradaptasi ya mungkin ini yang penting, sudah mulai adaptasi. sudah mulai bisa, mungkin ada yang sudah bangun jam 7:30 bangun absen tidur lagi ya Loh. terus bangun lagi absen lagi kan ada yang seperti itu. Kira-kira apakah hanya dari sekolah saja, Mas? Kok Bapak dengar kamu juga pernah mendapatkan job dari luar sekolah? job luar Karena melihat channel YouTube-mu itu. Iya, Gimana itu ceritanya itu? ceritanya kan soalnya di YouTube itu ada komunitasnya dan ya mungkin saya sudah dikenal banyak orang lah. Dikenal Sudah kenal. terkenal dan ya, banyak Pak, ya? sombong. enggak maksudnya banyak Sabar Pak. banyak temannya Pak. Oh, iya. Banyak temannya, teman-teman YouTuber lah itu ada yang sering ngejob emang. Terus diajak itu ngejob. Cobalah Mas Iki, ayo melu. Gitu. Wah, berarti dapat ini lagi ya, Iya, waduh lumayan sekali. Pasti dapat, Bu. Wah, ini nanti lulus sekolah langsung Berkarya terus. karya ya. terus ini. Sudah punya Kemarin terakhir membuat film apa, Mas? Film di sekolahan. Di luar yang job Oh, itu. Yang job itu di Kajipun. Kajipun. Iya. Kajipun Kalau film membuat- ya Pak ya. Kalau membuat film, ada lagi Iya. yang lain? Yang lain itu kemarin baru saja. Itu karena saya gabut malah Pak. Waduh. Saya gabut. Video itu pertigaan PG Tranggil. Iya. Terus saya edit, PG-nya hilang, terus ada video-video gitulah, Iya. animasi. Nah terus ada yang itu komen, saya di inbox, mau job ini Mas ada bikin Wah. animasi gitu. Iya. Dapat Dari job mana lagi. itu? Orang Surakarta. Orang Surakarta Iya. sudah Padahal kamu mengenal tidak kamu. kenal Tidak sama kenal. sekali. Dari grup itu. Dari dihubungi, kamu dapat job dari situ. Iya, bikin animasi. Keren sekali ya Pak ya. Luar biasa Bu ini Bu. Saya sampai tidak bisa berkata-kata kok. Boleh. Anak Karena kita belum bisa Pak. sebesar dia kok bisa berkarya seperti itu ya. Ini harus bisa menjadi contoh ini bagi Iya, anak-anak bagi kita, anak-anak anak-anak kita. seluruh Indonesia Bu. Nah, itu kan tadi job-job kamu ya sudah Iya. luar biasa sekali. Tapi sebagai seorang yang menggeluti dunia pervideoan ini mungkin, perfilman. Perfilman itu ada kendala tidak sih? Atau apa sih yang menarik, apa yang paling kamu sukai ketika kamu membuat video? Paling disukai saat kalau syuting itu ya kebersamaan. Oh, kebersamaan. Kebersamaan pas syuting itu kan asik. Mm-mm. Gimana caranya walaupun kita mungkin lelah, keselen, ya gimana harus kita bangun mood itu, bangun mood ya guyon-guyon. Jadi itu bisa solid timnya. Solid. Iya. Mangan tak mangan penting kumpul. Kumpul, ya. penting kumpul. Dan ya. berkarya ya Pak. Dan berkarya otomatis. Iya, yang seru itu saat syuting itu. Kalau mulai editing itu ada yang seru lagi. Apa itu? Apa? Karena kalau saya kan ngedit sukanya tengah malam. Biar feel-nya itu dapat Iya, gitu ya. feel-nya dapat, Feel-nya dapat. fokus dan sepi. Bisa Sepi. nyaman lah pokoknya. Baru sendirian ngedit, mah ada temennya Pak. Temennya, lu Siapa? itu malah. Oh, Ada ditemenin kan temen. enak. Kan nggak enak. Soalnya teman saya nyapu Pak, tapi nggak ada wujudnya. Suara Pak itu Pak. Orang nyapu. Iya itu setiap jam 1 sampai jam 2 malam itu Pak. Jam 2 malam ada orang yang nyapu. Iya, Ada nggak suaranya, orangnya. nggak ada bentuknya. Siapakah itu? Aduh, Itu nggak tahu. tidak usah Dede, mungkin. dede. Yang selalu nemenin saya itu Pak. Oh iya. Berarti itu sudah menjadi hal biasa ya? Ada temennya seperti itu ya? Kayaknya kemarin juga sempat tergabung dalam tim sekolah ya. Ada proyek Iya. apa itu? Itu Satri? kemarin di sekolah sini ya bikin video tentang protokol. Soalnya kan katanya mau
tatap muka, Tatap belajar muka. tatap muka. Tapi enggak, Menyiapkan tatap muka. ya, tapi kan belum tahu kapan. Kapannya. Ya, Kita sudah prepare sudah ya? prepare, sudah alat-alat Sudah mempersiapkan sudah diri. mempersiapkan diri dan kita bikin videonya, video protokol kesehatannya. Isinya apa itu? Ya, yang menjelaskan tentang protokol-protokol saat di sekolah ini, saat berangkat. Berarti panduan ya, Iya, ketika panduan. anak ketika siswa dan guru datang ke sekolah harus seperti apa. Berarti sudah disiapkan Iya, panduan dari seperti rumah itu. sampai pulang. Sampai pulang Sampai lagi. pulang, ya. Sekolah kita memang sudah siap kok, Pak. Ya, Tinggal saya yakin. nunggu instruksi ini, Pak. Kapan ini kira-kira masuk sekolah? Ya, nunggu kabar dari Pak Menteri. Apa yang disampaikan Pak Nadiem kemarin tentang Merdeka Belajar? Bu. Ini Bu, perlu saya tekankan lagi. Jadi Merdeka Belajar itu tidak hanya terpatok pada satu guru, pembelajaran satu guru. Di sekolah. Tapi kita bisa melalui lingkungan, melalui buku, melalui internet. Karena kita sekarang ini masuk pada zaman di mana kalau kita tidak punya kemampuan atau skill atau kompetensi tertentu, kita akan kalah, tergerus oleh zaman. Betul, betul. Lebih baik kita punya kemampuan biasa-biasa saja. Tapi kita bisa bersosialisasi. Karena selain punya kemampuan, kita juga harus bisa bersosialisasi. Kita tidak punya kemampuan, tidak bersosialisasi, ya sudah. Kalau kita punya kemampuan meskipun itu sedikit, setengah-setengah, tapi kita punya banyak teman, kemudian kita bisa bersosialisasi, itu akan bisa menghasilkan karya daripada satu orang yang jenius, tapi dia tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa bersosialisasi, Kalah ya, Pak, ya? akan kalah. Itu. Nah, satu ini, coba kamu buat pesan untuk teman-teman kamu di luaran sana yang ternyata masih rebahan. Apa pesannya? Ya, yang rebahan rebahan terus. Hidup rebahan. Tapi tetap produktif. Yang penting sembodo. Sembodo. Kalau kamu rebahan terus tapi masih bisa seperti saya ya mungkin syuting, bikin YouTube atau kamu mempunyai keahlian lainnya, lanjutkan, nggak apa-apa. Rebahan penting sembodo. Wah, Pak, ini kok bagus sekali. Saya pikir bahan saja, Bu. Ternyata harus sembodo. Rebahan harus sembodo. Wah, itu keren sekali. Bu, ngomong-ngomong, ini kita sudah berada di penghujung acara. Betul sekali, Pak. Kita bacakan pantun saja, Bu, kalau begitu, Bu. Siap. Jalan-jalan ke Palangkaraya. Jangan lupa membeli jamu. Virus corona sedang merajalela, jangan lupa pakai maskermu. Buah pepaya, buah mengkudu. Beli di pasar hari Selasa. Kalau kamu rebahan mulu, gak akan bisa merubah bangsa. Bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Jadi guys.